Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menggambarkan hubungan antara dua variabel. Jenis-jenis hubungan antara variabel. Istilah variabel memang erat hubungannya dengan penelitian ilmiah dan bermacam-macam arti istilahnya yang sering pula dinyatakan variabel penelitian. Hubungan antar variabel atau sering dikenal hubungan antar dua variabel yaitu variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen dengan simbol X dan Y biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Tetapi menurut Narbuko dan Ahmadani, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tidak selalu merupakan hubungan kausal. Lebih ditegaskan bahwa terdapat variabel yang saling berhubungan, tetapi variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel yang lainnya. Nah, selanjutnya, walaupun terdapat anggapan untuk mencampur-adukan hubungan dengan pengaruh, namun kecenderungan lebih tercermin kepada variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Di bidang penelitiannya lebih mengarah ke sosial. Usaha untuk mencari hubungan antar variabel sesungguhnya mempunyai tujuan akhir untuk melihat kaitan pengaruh antar variabel-variabel tersebut. Sehingga apabila hubungan variabel merupakan inti penelitian ilmiah, tentunya perlu untuk diketahui jenis-jenis hubungan antar variabel tersebut. Dan berikutnya adalah jenis-jenis hubungan antar variabel menurut Narbuko dan Ahmadi. Yang pertama, hubungan simetris. Hubungan simetris merupakan hubungan variabel tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel yang lain. Ada 4 kategori, yaitu yang pertama, kedua variabel merupakan indikator dari konsep yang sama. Misalkan kalau mengerjakan cepat selesai, sedang hasilnya tepat, maka kedua variabel tersebut merupakan indikator dari seorang yang intelijen, namun tidak bisa diartikan bahwa karena cepat lalu hasilnya tepat. Yang kedua, kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Misalkan meningkatnya suatu pelayanan kesehatan dibarengi dengan bertambahnya jumlah pesawat udara. Kedua variabel tersebut tidak saling mempengaruhi, namun keduanya merupakan akibat dari peningkatan pendapatan. Selanjutnya yang ketiga, kedua variabel saling berkaitan secara fungsional. Misalkan di mana suatu berada, yang lain pun pasti di sana, atau di mana ada guru di sana ada murid. Yang keempat, hubungan yang kebetulan semata-mata. Misal, seorang bayi ditimbang dan esok hari dia meninggal. Berdasarkan kepercayaan kedua tersebut dianggap berkaitan, namun di dalam penelitian empiris tidak dapat disimpulkan bahwa bayi tersebut meninggal karena ditimbang. Yang kedua, hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lainnya. Menurut Narbuko dan Ahmadi, perlu diingat bahwa hubungan timbal balik di sini bukanlah hubungan
di mana tidak dapat ditentukan variabel yang menjadi sebab dan variabel yang menjadi akibat. Tetapi yang dimaksud di sini ialah apabila pada suatu waktu variabel X mempengaruhi variabel Y, sedang pada waktu yang lain variabel Y mempengaruhi variabel X. Misalkan, penanaman modal mendatangkan keuntungan dan pada gilirannya keuntungan akan memungkinkan penanaman modal. Jelasnya, variabel terpengaruh dapat menjadi variabel pengaruh. Selanjutnya yang ketiga, hubungan asimetris. Pada pokoknya, di dalam analisis sosial terdapat di dalam hubungan asimetris ini, di mana satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Dalam hubungan asimetris ini, ada beberapa ketentuan hubungan sebagai berikut. A. Hubungan antara stimulus dan respon. Hubungan yang demikian itulah merupakan salah satu hubungan kausal yang lazim dipergunakan oleh para ahli. B. Hubungan antara disposisi dan respon. Hubungan ini menunjukkan kecenderungan untuk menunjukkan respon tertentu dalam situasi tertentu. Contoh, hubungan ini misal hubungan antara kepercayaan seseorang dengan kecenderungan memakai obat tradisional atau keinginan bekerja dan frekuensi mencari kerja. C. Hubungan antara diri individu dan disposisi atau tingkah laku. Hubungan ini menunjukkan sifat individu yang relatif tidak berubah dan tidak dipengaruhi lingkungan. Misalkan seks, suku bangsa, kebangsaan, pendidikan, dan lain-lain. D. Hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Misalkan pedagang kecil yang berkeinginan untuk memperluas usahanya, diperlukan persyaratan pinjaman bank yang lunak. Hubungan antara kerja keras dengan keberhasilan jumlah jam belajar dengan nilai yang diperoleh. Salah satu teknis yang kita gunakan untuk melihat hubungan antar variabel disebut dengan diagram pencar. Untuk menggambar diagram pencar, kita memerlukan dua variabel. Kita mengukur salah satu variabel di sepanjang sumbu mendatar atau sumbu X. Pada grafik dan variabel lainnya di sepanjang sumbu tegak atau sumbu Y. Umumnya, variabel bergantung pada beberapa derajat dari variabel lain. Nah, yang berikut korelasi hubungan antar dua variabel. Definisi korelasi. Korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, korelasi adalah salah satu dari bentuk dan ukuran yang mempunyai beberapa variabel dalam hubungan dengan menggunakan kata dari korelasi positif sehingga dapat terjadi perubahan meningkat pada suatu benda atau objek atau variabel. Ada juga istilah statistik
korelasi yang memiliki arti suatu cara atau metode yang digunakan untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya antara hubungan linear tiap atau antar variabelnya. Korelasi terbagi menjadi beberapa tiga, yakni korelasi sederhana, parsial, dan ganda. Macam-macam korelasi. Yang pertama, korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah salah satu teknik statistik dengan mengukur kekuatan antara hubungan variabel untuk mengetahui dari bentuk hubungannya yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan tersebut memiliki variabel dengan hubungan erat, lemah, sedangkan bentuk linear positif atau bentuk linear yang negatif dengan cakupan teknik-teknik dari pengukuran asosiasi. Dengan demikian, korelasi sederhana dapat digunakan untuk statistik parametrik dengan jumlah besaran dari ukuran parameter pada populasi. Korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tentang adanya keeratan antara hubungan variabel bebas dengan variabel tak bebas, sehingga pada nantinya akan dapat dengan mudah melakukan kontrol dari suatu variabel tersebut. Terakhir, tiga, korelasi ganda. Korelasi ganda adalah korelasi yang bentuknya akan digunakan guna melihat hubungan antar tiga atau lebih variabel atau dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Korelasi ganda akan memiliki kaitan dengan interkorelasi variabel independen, sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Baik, demikianlah penjelasan singkat saya tentang materi menggambarkan hubungan antar dua variabel. Terima kasih, semoga bermanfaat.